Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Berjumpa kembali dengan saya Ilham Dianta. Hari Sabtu 3 Juli 2021 dan setiap jam 7 ya, jam 7 sampai 8 pagi setiap hari Sabtu, wawasan kita akan bertambah terutama dalam hal bisnis ini ya, bincang-bincang bisnis terutama di bidang digital begitu. Nah, untuk kali ini Digital Business Series masih tetap menghadirkan Bapak Muhammad Idham Azhari, seorang praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Dan sahabat Suara Sidoarjo, untuk pagi hari ini nanti kita akan mengupas tentang storytelling. Nah, storytelling ini kan biasanya kita ketahui ternyata tidak hanya dipraktekkan dalam bidang pendidikan saja, storytelling dalam bahasa Inggris atau mungkin juga dalam bahasa-bahasa yang lain, tapi juga di bidang ekonomi khususnya dalam hal pemasaran. Nah, nanti kita akan mengupas tentang storytelling sebagai pendekatan pertama pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis. Nah, untuk Anda yang sudah tertarik dengan tema pada pagi hari ini, Anda bisa bertanya secara langsung melalui 0318961514 atau bisa juga Anda sampaikan pertanyaan atau mungkin juga pengalaman Anda ya melalui WhatsApp di 082132641009. Dan tidak hanya dengan Coach Idham Azhari, pagi hari ini di studio juga ada Ibu Endang Purwanti. Beliau ini adalah termasuk pebisnis juga dari Sidoarjo, owner dari produk bola-bola Wijen. Nanti kita akan ketahui lebih jelas bola-bola Wijen ini seperti apa ya Bu ya. Dan mereknya ini saya sebut boleh ya Bu ya, yaitu Dapur Vene. Dapur Vene. Ini lokasinya yang ada di Kletek, Sidoarjo. Saat ini kami sudah tersambung dengan Coach Idham Azhari. Baik, kita sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Iya, terima kasih Coach Idham. Selamat pagi. Kabar baik ya? Baik. Oke, hari ini PPKM darurat pertama diterapkan Gus Idham. Betul. Apa tidak berdampak dengan bisnisnya? Iya, pastinya sahabat ya. PPKM darurat ya. PPKM darurat dulu kan mikro ya, Coach ya. Sekarang darurat diterapkan efektif mulai hari ini ya, tanggal 3 Juli sampai 20 Juli ya. 20 Juli pas Idul Adha kalau nggak salah ya. Iya, betul. Iya. Jawa Bali ya. Coach Idham di studio saat ini sudah hadir Ibu Endang Purwanti juga yang nanti mungkin akan Bu Endang. Ya, pagi. Agak dikeraskan volume suaranya ya Bu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Endang. Ya, sama. Baik, Coach Idham. Hari ini kita berbicara tentang storytelling sebagai pendekatan pertama pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis. Nah, yang dimaksud storytelling dalam hal ini untuk meningkatkan pemasaran ini storytellingnya seperti apa sih? Nah, begini ya, karena ada modal baru nih, ada Ibu siapa? Ibu Endang. Ibu Endang ya. Mas Ilham, saya mesti recap nih ya. Storytelling kan pendekatan pertamanya. Jadi ada, suara saya jelas ya, Mas? Jelas Coach. Ya, siap. Kadang-kadang kalau saya sering ajilat ya, suaranya biar repet gitu ya. Biasa ya, sahabat ya. Mau dimaklumi teknologi pasti terus berubah gitu ya. Satu lagi, penetrasi internet sih udah oke, cuman permasalahannya mungkin masing-masing operator ya. Mungkin masih ada kendala-kendala mungkin ya dari sisi maintenance dan segala macam ya. Itu mohon dimaklumi ya kalau suara nggak jelas. Nanti ditegur aja kalau suara nggak jelas ya. Baik, karena Pak. penting suara ini. Oh iya, Mas Ilham, Bu Endang dan sahabat, ini materi kita sudah edisi ke 114. Saya sedikit ini ya flashback ke belakang supaya Bu Endang tahu ya, yang baru hadir.
edisi ke-114, pastinya materinya nggak melulu perihal digital marketing. Jadi di awal itu edisi pertama kalau nggak salah Maret 2019. Kita udah mulai tahun 2019, Mas Ilham. Udah lama ya. Iya ya, hampir 2 tahun ya, Coach. Dan waktu itu Zoom tuh belum banyak ya. Iya iya. 2019, jadi awalnya itu literasi digital ya, sahabat. Literasi digital maksudnya kita pertama harus melek dulu ya, melek, terus abis itu pastinya melek, terus mampu gitu ya, abis mampu pastinya mahir gitu ya. Kan banyak nggak melek ya, makanya saat ini Indonesia ada program literasi digital nasional ya. Pasti pernah dengar ya, Mas Ilham ya. Tujuan itu tadi, tujuannya seperti orang banyak yang tertipu, misal tertipu di investasi keuangan. Contohnya banyak arisan-arisan bodong kan, masih aja orang tertipu, walaupun itu tidak benar. Artinya literasi kita dalam tanda kutip, quote unquote, agak berkurang gitu ya pengetahuan. Jadi kalau sahabat mau nyemplung di bisnis digital, mau nyemplung di investasi, mau nyemplung di lain, jadi harus pahami dulu nih step by step. Nanti saya jelaskan ya habis ini step by step literasi digital bagaimana. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung setting Facebook, setting Instagram, setting apalagi TikTok, YouTube, bla 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 dan seterusnya. Pastinya sekarang lebih saingan makin berat ya, sepakat ya Mas Ilham ya. Jadi kita nggak harus maksudnya jangan hanya terpaku dengan Instagram, jangan hanya terpaku. Nah makanya peran storytelling penting ini, jangan terpaku hanya YouTube. Jadi semua kita hajar sahabat, semua kita setting. Medsos populer terutama ya, seperti misalnya web pertama, kita punya web pribadi, kalau nggak ada anggaran pakai yang gratisan monggo ya, Blogspot banyak sekali itu ya, WordPress.com, terus Facebook urutan begitu ya, Facebook gitu ya, Twitter, terus LinkedIn, kalau belum punya LinkedIn, Bu Endang, LinkedIn, habis itu Instagram pastinya, terus YouTube, sekarang ditambah dengan TikTok, kalau bisa semua setting gitu ya. Oh ya, dan Google My Business ya, semua setting, nggak usah pikirin dulu saya mau posting apa ya, nggak apa-apa nanti sama ya persis, cuman perlakuan agak berbeda gitu. Kalau di Instagram videonya dikasih texting, caption yang lain, kalau di YouTube beda lagi, tapi dengan materi yang sama nggak masalah ya. Oke, coba saya ini flashback dulu ya ke belakang ya, kok ujuk-ujuk langsung storytelling gitu ya. Coba saya share, saya share dari sebelah kiri deh, biar ini ini ya, biar enak saya ngeliatnya ya. Saya share dari sebelah kiri. Sorry. Jadi slip versi 2 ya, judulnya kan slip V2. Artinya slip versi 2 storytelling sebagai pendekatan pertama ya, pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis atau business continuity gitu ya. Jadi ada 4 langkah sebenarnya. Slip itu singkatan ya sahabat. Storytelling, localization, innovation, personalization terakhir ya. Coba saya share dulu ya, mana ya? Jadi ini nggak ujuk-ujuk langsung metode slip ya. Seharusnya ini materinya berurut nih Mas Ilham. Iya. Kita masih di tahap konten marketing ya, konten marketing. Coba saya agak sulit ini ya nge-share. Mohon bersabar sahabat. Nah ini bisa di-share. Oke, saya kelihatan ya? Oke, kelihatan Coach. Kelihatan ya? Ya, oke. Bu Endang terlihat ya, pasti di depan Bu Endang ada TV yang layar lebar itu ya. Agak naik ya Bu yang ngelihatnya Bu ya. Sebelah kanan ya, kalau nggak salah ya. Jadi suara Sidoarjo cukup inovatif nih, belum tampil ya. Oke, jadi ada 4 pendekatan ya, sahabat Bu Endang.
SLIP. Nah, yang akan saya jelaskan pagi ini adalah storytellingnya dulu gitu ya. Jadi ada storytelling, localization, innovation, personalization. Ini penting sekali gitu ya. Ini salah satu quick wins ya. Pasti pernah dengar sahabat quick wins ya. Jadi bagaimana metode cepatnya? Ini masing-masing adalah quick fix ya. Quick fix bagaimana kalau seandainya sahabat bingung ya, apalagi dalam keadaan sekarang kita sebut sebagai insiden disruptif gitu ya. Insiden karena ada COVID-19, disruptif karena ya terdisrupsi gitu ya. Terdisrupsi maksudnya digital itu begitu wahnya gitu ya. Jadi latar belakangnya begini sahabat, ada filosofinya nih Mas Ilham. Iya, gimana ini Coach, silakan. Ya, sebelum saya jelaskan storytelling ya. Storytelling, jadi ini sebenarnya sudah saya sampaikan sekilas materi ini, slip ini. Slip itu tadi ya, storytelling, localization, kedua innovation, terakhir personalization. Kalau bisa berurut gitu ya, jangan langsung personalization gitu. Personalization maksudnya kita misalnya kontak ke customer gitu kan. Kita nggak mungkin jualan langsung kontak gitu ya. Jadi kita bercerita dulu dong gitu ya. Bercerita artinya soft selling dulu. Kalau langsung kontak kan terakhir personalization itu namanya hard selling gitu ya. Paksa orang beli ya. Jadi berurut ya kalau bisa sahabat ya. Apalagi sekarang kan orang cenderung menahan untuk membeli sesuatu ya. Oke. Ya. Berarti yang harus dikuasai dulu memang pertama adalah storytelling dulu ya Coach ya. Kemudian ke localization, innovation, dan juga personalization. Saya jelaskan ya, baseline-nya bagaimana gitu. Ini nggak ujuk-ujuk langsung begini metodenya. Jadi slip itu pernah saya paparkan pada materi di tutorial content marketing WordPress dengan localization bagian ke-6 edisi 11 April 2020. Udah lama ya, tahun kemarin edisi ke-55. Jadi sahabat sebelum masuk ke pendekatan pertama ini storytelling yang merupakan quick fix tadi ya dari 4 pendekatan quick wins tadi SLIP. Jadi yang saya akan utarakan ini merupakan baseline ya secara filosofis tentunya dengan gaya tutur kata ya saya agak beda gitu. Pembahasan detailnya nanti akan dibahas pada edisi-edisi berikutnya. Jadi saya nggak bahas untuk secara teknis ya. Pastinya storytelling bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di Twitter, bisa di YouTube. Itu pastinya storytelling ya, karena bentuk video ya. Terus video-video pendek, sekarang lagi tren ya, Mas Ilham ya, video-video pendek ya. Ada namanya YouTube itu baru keluar namanya short, video pendek banget, jadi di bawah 1 menit ya. Itu bagus tuh. Bahkan yang video-video yang beredar kan kebanyakan di bawah 1 menit ya di WA nggak salah ya pasti ya. Istilahnya berarti ini short story, bukan? Shorts tuh istilah di YouTube ya, shortsnya pakai S ya. Oke. Istilah di YouTube. Jadi penting banget sahabat. Jadi sekarang orang males cenderung lihat video yang panjang. Kecuali kita dikasih di depannya ada semacam bumper video gitu ya, supaya orang nonton agak sedikit agak berlama-lama gitu ya, berlama-lama si bumper video atau dikasih curiosity di depan gitu ya. Ada hooknya istilahnya, ada hooknya. Jadi penting ya untuk storytelling sahabat, kita kasih hook di depan, misalnya apa? Kasih kejutan-kejutan di depan gitu ya, supaya orang mau berlanjut membaca storytelling kita, begitu sahabat. Jadi jangan rata gitu, jangan flat ya. Orang males kan, akhirnya orang nggak berlanjut untuk melihat cerita kita di paragraf kedua, ketiga atau video selanjutnya. Jadi penting di hook, di depan hook itu bikin kaget-kagetan gitu ya. Ada semacam supaya curiosity-nya timbul gitu ya, bagaimana anxiety and desire orang tuh timbul. Anxiety itu kecemasan, desire impian. Jadi kita harus buat cerita itu bagaimana orang-orang itu bisa buat mimpi ya dengan cerita kita gitu ya. Atau anxiety apa namanya, orang cemas ya. Cemas artinya kalau nggak beli cemas gitu, kira-kira gitu ya. Oh iya. Jadi pengen beli terus ini Coach berarti ya. Ya, jadi penting ya. Jadi gini saya ini juga ya. Jadi para pelaku UMKM ya, terutama ya untuk corporate juga bisa diterapkan ya. Jadi pastinya slip ini dapat diartikan slip pembayaran kwitansi, itu nama slip ya, artinya ada profit gitu ya. Atau bisa menjadi slip dalam artian terpleset, gitu, Anda gagal gitu ya. Artinya apa? Anda tidak berurut dari storytelling, localization, innovation, personalization. Innovation itu contohnya misalnya kemasannya Bu Endang yang tadinya biasa-biasa aja, sekarang lebih warnanya cerah gitu ya. Dan gambarnya menggunakan foto profesional dulu pakai HP, itu salah satu inovasi ya.
walaupun hanya inovasinya 1%, Mas. Kita cukup small improvement ya, nggak perlu gede-gedean. Langsung buat kemasan ganti semua, nggak perlu seperti ini ya. Kemasan di samping saya pasti kelihatan ya, atau enggak ya? Saya nggak sedang nge-share ya. Kemasannya pastinya yang kekinian gitu ya, font-fontnya tentunya yang kekinian, yang kira-kira milenial yang bakal anxiety and desire yang muncul gitu ya. Oke sahabat, para pelaku UMKM pastinya harus buat strategi nih yang matang nih dengan slip ini, dengan 4 pendekatan tadi gitu ya. Paralel dengan taktikal kita yang JOS, sehingga tidak terjadi slip gitu ya, terpleset gitu ya. Oke, Coach boleh bertanya sebentar? Kalau boleh, monggo. Iya, Coach. Kalau storytelling ini kan sebenarnya bagaimana kita punya teknik bercerita pada konsumen begitu kan? Kalau tadi menurut Coach tekniknya ini kan dibuat jangan rata seperti biasa, harus ada ibaratnya itu jangan flat lah begitu ya. Nah harus ada mungkin kerikil-kerikil atau apa begitu yang menarik begitu. Nah ini apa hanya permainan kata atau apa saja? Tadi kan sempat disebut beberapa sih. Tapi mungkin Bu Endang mungkin atau mungkin pelaku UMKM lainnya lebih diperjelas lagi nih Coach. Apa saja yang harus dimasukkan agar storytelling kita itu menarik para konsumen? Oke. Mungkin nanti saya jelaskan, tapi karena ada pertanyaan dari Mas Ilham ya. Jadi kalau bisa misalnya kita buat texting gitu ya, kita buat artikel di paragraf pertama, buat orang itu tertarik, langsung love ya, langsung cinta gitu ya, langsung keluar anxiety, desire gitu ya. Jadi bagaimana maximize pleasure atau minimal suffering ketika orang melihat artikel kita atau video kita di awal gitu ya, supaya orang ada maximize pleasure. Pleasure maksimal banget sama minimal suffering, penderitaannya dikurangi. Jangan sampai orang beli ujung-ujungnya menderita karena mahal gitu ya. Terus, jadi contohnya begini ya Mas Gan, contohnya begini. Di awal kita bisa kasih diskon berlaku sampai besok. Nah itu kan suatu pancingan kan, hook gitu ya, namanya hook. Nah itu penting. Ketika flat aja misalnya jual kacang bawang selesai. Apa ya? Artinya gitu. Artinya kata kita sama dengan penjual lain. Kita harus stand up from the crowd, gitu ya, harus stand out, gitu ya, berbeda dengan orang lain. Misalnya video di depan dibuat pancingan, jadi jangan harus jujur gitu ya. Jadi kita menggunakan pendekatan teknik perdagangnya Nabi Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi harus jujur ya, walaupun kata-kata di depan misalnya diskonnya harus benar juga kan, diskonnya berlaku besok. Jadi orang ada scarcity gitu ya, keterburuannya ada gitu. Jadi orang beli ya, gitu ya. Nah itu tujuannya begitu ya Mas Ilham. Mengenai kata-kata nanti ada materi lagi copywriting, nanti akan saya jelaskan. Pasti nanti Bu Endang simak terus sampai minggu ini storytelling, minggu depan saya jelaskan localization, terus 2 minggu depannya lagi innovation, dan terakhir personalization ketika lengkap. Saya pikir insiden disruptif ini ya, COVID-19 pandemic bisa kita atasi ya insya Allah gitu ya. Oke. Kira-kira begitu ya. Baik. Gambaran singkatnya. Iya, Coach Idam, sebelum dijelaskan 3 atau storytelling kan tadi belum tuntas ya. Sementara untuk yang ketiga berikutnya, yang LIP-nya, ini kan juga belum dijelaskan. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi saya ingin ke Bu Endang sebentar. Iya, Bu Endang, sebagai pelaku UMKM di Sidoarjo, apakah juga menerapkan apa yang sudah disampaikan Coach Idam tadi, storytelling, yaitu bercerita, istilahnya itu kita mempromosikan barang-barang atau produk kita melalui medsos atau apa, itu dengan kata-kata yang menarik, yang membuat konsumen itu jatuh cinta. Tadi kan sudah disampaikan begitu ya. Mengutamakan maximal pleasure, kemudian juga meminimalisir suffering. Ya, meminimalisir suffering itu penderitaan, artinya penderitaan. Tapi kalau di translate ini sesuatu yang nggak mengenakkan konsumen lah, begitu ya Coach ya. Ya, begitu bisa dikatakan begitu. Pernah nggak sudah melakukan itu? Ya, apakah Bu Endang sudah melakukan gitu ya dengan postingan Instagramnya, Facebook atau yang lain? Bagaimana Bu Endang? Ya, pernah Pak. Itu pernah. Pernah ya? Iya pernah. Gitu. Kita kan juga ngadakan apa ini kayak promo juga, kadang itu
ditolak customer juga pernah, semuanya pokoknya. Kalau boleh tahu ditolak ini alasannya kenapa, Bu? Karena mereka belum tahu produk kita itu seperti apa gitu. Nah, mereka itu kebanyakan itu ini kan makanan jadul gitu ya. Nah, Maaf, produk Bu Endang apa? Tadi saya lupa ya. Bola-bola wijen, Coach. Bola-bola wijen. Oh, siap. Bola-bola wijen hampir seperti sama dengan onde-onde ya. Iya, onde-onde ya. Itu saya kasih nama bola-bola wijen gitu, agak Itu kering sedikit ya? lah, gitu. Karena dibungkus ya, dipakai pouch kering ya. Kenapa? Kering. Makanan kering ya. Oke, siap. Monggo. Oh, bisa ditunjukkan mungkin. Oh ya boleh. Nah, Kemudian biar sahabat tahu ya, mungkin Ya, aja ini. nanti ada closing ya setelah ini. Ya. Kemasannya pun juga kita rapikan terus gitu, ada pembaruan terus gitu. Nah, itu salah satu innovation ya, nanti bagian ketiga itu ada pendekatan ketiga. Ini kan kita bercerita dulu ya. Nanti Bu Endang bercerita di kemasannya gitu. Di kemasannya kalau bisa dikasih tagline yang menarik Bu Endang. Itu salah satu storytelling kan. Tagline menarik, hashtag kalau bisa. Tagline yang kira-kira orang lain nggak punya. Misalnya gini, makanan kekinian, hashtag hash gitu ya, makanan kekinian disambung dengan tagline-nya apa gitu. Dengan apa namanya, makanan kekinian, kira-kira Bu Endang bisa bereksplorasi gitu ya. Itu salah satu storytelling gitu ya. Oke. Tadi bagaimana Bu Endang yang mengenai di Instagram misalnya storytelling Bu Endang seperti apa ya, sampai yang tadi pelanggan yang apa ya pernah dideketin cuman nggak menarik atau bagaimana tadi? Itu cuma lewat WA ya. Oh, lewat Di WA. WA. Saya tadi tertarik Coach Idam dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Endang bahwa ternyata ada customer yang menolak dengan produknya begitu. Mungkin Coach Idam bisa memberikan tips ketika ada customer yang nggak tahu supaya tertarik, itu kan penting juga ini. Ya, ini udah pendekatan keempat terakhir nih. Jadi, oh iya, berarti nanti ya masih. Saya sebentar aja ya, personalization ya, personalisasi ke customer artinya begini. Kita harus namanya reach gitu, REACH, kita harus pakai metode itu. R-nya respect gitu ya, respect, E-nya empati gitu ya, A-nya audible, C-nya clarity, H-nya humble ya. Audible apa? Kita mendengar dulu tuh kata, kita mesti tahu dulu opinion customer seperti apa. Kita harus humble gitu ya. Misalnya begini, kita WA Pak, pakai Bu, pakai Mas, pakai Mbak gitu ya, pakai tanda emoticon ya, biar humble ya. Orang humble, kita orang suka kan humble gitu ya. Jangan tiba-tiba kita langsung jebret posting, ini siapa yang ngirim, kok nggak negur saya. Kalau sebisa mungkin tuh kita lihat dulu siapa namanya gitu kan. Kalau bisa lihat fotonya apakah wanita atau pria. Jadi penting pakai label Pak, Bu, jangan pakai Om, pakai Tante ya, itu kurang sopan tanda kutip ya. Pak, Bu, Mas, Mbak, itu salah satu humble ya. Jadi kita respect dulu, respect maksudnya apa? Kita lihat jam-jam mereka, jangan sampai kita posting di jam 2 pagi gitu ya. Jam 3 pagi, orang kesal juga kan gitu ya. Kalau bisa di jam-jam kerja gitu ya. Itu masalah nanti di terakhir itu. Oke. Iya, baik. Personalization. Iya, Coach Idam nanti akan kita lanjutkan, tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Bu Endang tadi ini bisa jadi PR buat kita bagaimana menarik customer untuk barang yang belum mereka ketahui begitu ya. Mungkin mereka tahunya hanya lewat media-media tapi belum tahu rasanya begitu ya. Untuk meyakinkan konsumen agar menikmati atau mungkin mencoba testernya dulu lah begitu. Nah, pasti ada triknya. Nanti kita akan lanjutkan setelah beberapa spot berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888.
Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yaitu meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Baik, Gus
Coach Idam. Sebentar. Coach Idam. Ya, Mas Ilham. Ya, masih bersama dengan kami kan? Ya. Oke, ini saya terdengar ya. Terdengar. Kita lanjutkan kembali obrolan pagi hari ini mengenai Sleep-V2 ya. Ternyata tadi Sleep-V2 ini belum saya sebut. Sleep versi 2 ternyata tidak hanya storytelling kan? Tadi ada 3 item lagi yang sudah disampaikan. Tapi ini ada satu pertanyaan ini sudah masuk Coach Idam dari Ibu Indra yang ada di Sidoarjo menanyakan dalam membuat storytelling kan tidak hanya ada kata-kata tapi juga gambar. Nah, yang ditanyakan porsinya itu lebih banyak katanya atau gambarnya atau sama atau bagaimana? Hanya satu pertanyaan, mungkin bisa langsung direspon sebelum menginjak ke item yang ketiga, silakan. Iya, Bu Indra tadi ya. Iya. Bu Indra, pastinya storytelling itu tidak hanya kata-kata ya, gambar itu storytelling juga, terus video juga storytelling gitu ya. Ya, pastinya kalau di Instagram kita kan posting nggak harus gambar toh kan, ada caption kan, kan. Kalau kita hanya Mas Ilham ini nggak pernah merasa anda enak ketika melihat postingan orang hanya gambar toh kata-kata yang nggak ada gitu ya. Walaupun maksud gambarnya mungkin tahu ya, tapi kalau ada kata-kata lebih bagus ya. Lebih jelas kalau ada kata-kata, Coach. Betul. Iya kan? Kalau lebih banyak lebih bagus lagi ya, Bu Endang ya. Kata-kata biar orang lebih jelas tadi yang tadi diutarakan Bu Endang. Produknya nggak dikenal mungkin karena kata-katanya kurang gitu. Misalnya produknya asalnya dari mana gitu ya. Terus ukuran pouchnya berapa gram aja. Makanya orang perlu kenal dulu kan, perlu ada awareness gitu ya. Biar orang langsung beli terjadi closing ya. Tapi ya nggak harus closing hari itu juga ya. Kita kan bercerita dulu kan, soft selling dulu. Jadi penting ya Bu Indra ya, kata-kata iya dan gambar iya. Sekarang ini lebih agak susah gitu ya. Artinya gini. Kita harus di media digital itu nyemplungnya jangan yang Instagram. Ada namanya istilah omni channel gitu ya. Ini diamini oleh digital marketer dunia ya. Jadi harus hajar semua tuh ya, Bu Indra ya. YouTube, TikTok, hajar aja semua gitu. Walaupun nanti sama persis gambarnya. Pastinya kalau misalnya di Instagram, di Twitter gambarnya polos, kalau di Instagram ditambah caption digambar, bisa kan? Tambah caption gitu ya. Kita buat story dulu di Instagram. Terus tambah ada huruf kita tambah istilah captionnya, kata-kata digambar akan agak beda tuh gambarnya. Nah captionnya boleh juga sama, tapi pastinya mungkin di Instagram agak panjang, kalau di Twitter kan cuma sedikit ya, microblog. Di paragraf pertama kita buat yang tadi ada compelling words ya, kata-kata yang menarik. Kalau misalnya gambar pastinya atraktif gitu dong gambarnya. Gambar kalau bisa flat gitu ya. Sekarang ke orang cenderung misal begini, contoh begini. Mas Ilham pernah lihat nggak orang moto produk itu di ubin gitu? Oh, sering. Pertama apa? Pertama kan kotor. Betul. Kok sering ya saya lihat begitu? Pertama kotor. Kedua itu mungkin tidak sopan gitu. Ubin kan orang nginjek ubin. Nah kalau bisa ya sahabat ya, coba beli meja murah, meja kayu yang kira-kira eksotik ya, meja kayu misal rotan, terus bambu. Nah kita taruh di atas meja itu kan lebih bagus kan, lebih bagus, murah lah, meja rotan yang mungkin 100 ribuan gitu ya. Dan untuk tujuannya bisa taruh di teras buat naruh kopi juga dan bisa buat moto-moto di sana kan. Atau meja-meja jati yang uratnya bagus-bagus gitu ya, pokoknya yang eksotik gitu ya. Dan kalau moto pun pencahayaannya pakai pencahayaan, kalau bisa pencahayaan natural ya, artinya sore itu bagus banget ya sahabat ya, cahayanya lembut gitu ya. Kita moto jangan dalam ruangan, moto di teras jam 4 sore ke atas tuh cahaya lembut banget, artinya tidak ada nggak gelap banget, nggak terang banget. Saya sering moto sampai nunggu waktu tuh, masih lama nunggu waktu. Harus sore, itu ya, untuk menghasilkan gambar yang bagus memang harus effort gitu ya. Dibanding kita beli flash ya, flash artinya beli lampu kan mahal kan, lebih baik kita pakai cahaya yang alami deh. Allah sudah ngasih semua itu kan, kita tinggal manfaatkan aja kan. Cahaya itu bagus karena cenderung diagonal gitu ya, di sore hari kan. Enggak, kalau siang hari kan terik di atas kepala kan. Artinya kalau kita moto, kalau nggak gelap banget, kalau nggak terang banget kan. Kalau sore hari bagus, kita di teras, kita jangan taruh di ubin kan kotor kan. Beli aja meja apa, gitu, meja kayu rotan, kayu apa, murah kan. Gitu ya, kira-kira Bu Indra ya.
Oke, jadi bisa disimpulkan untuk lebih banyak gambarnya atau katanya itu memang persis 50-50 lah ya. 50-50, baik. Oke, banyak gambarnya, kata-katanya sedikit, juga nanti nggak jelas, juga nggak baik gitu Coach ya. Betul. Kalau banyak kata-kata, gambarnya sedikit juga nggak enak dilihat, mungkin begitu ya. Jadi awareness-nya kurang gitu. Awareness itu orang seperti tadi ya produk Bu Endang, orang udah tahu ya, orang udah tahu karena kita nggak jelasin, gitu kan. Nggak jelasin secara gambar yang bagus, kata-kata yang menarik seperti compelling words, kata-kata yang ada hook-nya di depan di paragraf pertama gitu ya, kata-katanya langsung aja diskon, nggak masalah, diskon berlaku sampai besok gitu kan. Anda beli satu pouch hadiah 2 gitu, orang kan tertarik kan dibanding orang aneh jual ini tok ya, selesai kan urusannya. Artinya sama dengan yang lain, kita harus berbeda gitu ya. Gitu ya sahabat. Oke, Coach Idam, sebelum dilanjutkan ke LIP-nya, tadi kan sudah ada storytelling ya. Ibu Endang, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Saya mau tanya, ini soal label saya ini ya. Kebetulan kan saya belum urus print ya. Masih belum urus print gitu loh. Oh, PRT. Maunya saya urus. Kan nanti kan akhirnya kan saya mungkin nggak begitu banyak untuk label itu. Nah, nanti kalau setelahnya baru saya bisa patenkan gitu. Gitu loh. Jadi belum punya Bu Endang ya, PRT ya? Belum. Tapi izin usaha udah ada, IUMK udah ada ya? Kenapa? Izin usahanya sudah ada, Bu? Sudah ada semua lengkap. Oh, sudah ada, Coach? Sudah ada ya, tinggal PRT ya? Oke. Cuma izin printnya aja yang belum. Gitu. Iya. Semuanya kan butuh proses. Iya. Betul. Habis PRT nanti halal, terus alat, terus SNI, tapi kan ada proses. Tapi itu udah bagus ya, Bu Endang ya. Kalau di UKM kan harus ada kuotanya gitu. Betul. Tadi mengenai labeling, bagaimana yang tadi Bu Endang sampaikan, labeling belum buat dulu karena PRT belum buat, atau bagaimana? Yang tadi label? Ya. Mereknya, Bu? Kenapa? Oh, merek. Mereknya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, sudah semuanya nggak ada masalah, cuma izin printnya aja. Oke. Kalau makanan print ya? Print sama betul, makanan. Ya? Iya, itu kan mamin kan, masuk mamin ya, PRT. Betul. Iya, oke. Jadi sahabat ya, itu penting ya. Ya, kita nggak perlu lama, kalau anggaran terbatas nggak perlu buat UD. Bu Endang punya UD, CV atau Sudah PT? punya semua, lengkap. Oh, siap. Udah bagus ya, arti gitu ya. Ya, NIB, IMK, sudah semua. IMK, NIB terdaftarnya melalui online ya, atau bagaimana? OSS gitu? Iya. Oh iya, itu sahabat ya. OSS itu gratis sahabat ya. Jadi sebelum kita buat CV atau UD, coba daftar dulu deh di oss.go.id kalau nggak salah ya. Daftar, nanti kita dapat IUMK dan NIB, itu lumayan kan. Nah ini penting juga. Setelah itu kita setting, ini sebenarnya udah ke localization ya. Saya belum bahas storytelling. Kita harus setting. Bu Endang punya Google My Business, sudah setting. Punya apa? Punya apa, Coach? Bisa diulang kembali? Google My Business. Google My Business. Kalau di belum Coach, belum punya. Nah, ini menarik nih. Nanti segera setting ya, Bu Endang bisa lihat recordingnya Suara Saudara Channel atau LPPL Radio Suara Sidoarjo. Itu pemaparan saya banyak tuh. Ada dari Sidoarjo, ada dari Surabaya, bahkan dari reseller juga ada. Semua memaparin mengenai Google My Business. Begini, maksud saya gini Bu Endang, nanti di Google My Business ketika orang ketik di Maps, nanti langsung muncul alamat usahanya Bu Endang, itu menarik kan? Localization, kita beranjak ke localization, saya belum jelasin ini ya. Oke, saya jelasin dulu ya, nanti Bu Endang bisa menyimak juga di minggu depan atau 2 minggu lagi ya, karena bersambung nih. Pagi ini kan storytelling ya, masih lama ya, minggu depan localization. Tapi saya mau bahas dulu nih, mau recap dulu nih, sleep itu apa ya, belum selesai. Silakan. Secara holistik gitu ya, maksudnya bukan holistik, baseline-nya apa ya, baseline-nya. Jadi tadi ya, sleep fit ya, kenapa fit itu, fashion itu karena 2021 gitu ya. Tahun kemarin saya sebut versi 1 2020, sekarang 2021
2020 kita mulai shock ya, di awal April itu udah mulai COVID-19 pandemik ya, bahkan Maret keluar COVID-19-nya, April para UMKM shock gitu kan, karena kalau nggak salah mulai PSBB nggak salah dulu ya, di tahun 2020 awal ya, April ya, kan sempat shock tuh ya. Jadi waktu itu masa-masa recovery ya, recovery artinya ada yang hilang gitu ya, hilang. Nah sekarang masalah restoration, tapi yang hilang itu kita balikin lagi ya. Tentunya pakai pendekatan tadi SLIP SLIP dengan quick wins ya, quick fix masing-masing. Tadi SLIP itu tadi ya dapat diartikan sebagai slip pembayaran atau kwitansi, arti ada profit. Ketika kita nerapin berurut tadi, storytelling, localization, innovation, dan pengaplikasian. Dan kalau atau juga bisa diartikan terpleset, Anda gagal slip gitu ya. Tadi sampai mana ya? Sahabat, pastinya COVID-19 spread ini adalah sebuah disruptive incident gitu ya, insiden disruptif. Jadi belum sampai disaster ya, disaster itu contohnya gedung hancur, enggak dong, kita kan, atau tsunami itu namanya disaster, kita kan masih insiden, masih setengah lah seperti Ibu Endang mungkin dalam tanda kutip ya, mungkin agak sedikit bermasalah. Pastinya saya sendiri punya usaha bermasalah juga kan, karena mungkin pelanggannya kurang, karena tadi ya ada pembatasan sosial, terus sekarang dine-in kalau nggak salah dengan PPKM darurat ini nggak boleh dine-in kan ya, harus bawa pulang kan. Take away, betul. Itu take pun dibatasi ya, sampai jam 8 malam kalau nggak salah ini. Iya, dan di take away nggak boleh dine-in, nggak boleh makan di tempat, dilarang ya, nanti ada kita kena sanksi bahkan ya, kalau nggak salah ya. Jadi harus hati-hati ya bagi pemilik UMKM, jangan sembrono dan tanda kutip. Lihatlah berita-berita di internet gitu ya. Kalau nggak salah itu nggak boleh dine in, jadi harus take away. Jadi penting bagaimana media digital. Jadi bagaimana orang tahu gitu ya. Selain tadi dine in, orang tahu kan dari mulut-mulut. Ketika dine in nggak bisa lagi, kita mau ngapain? Ya harus nyemplung ke digital dong segera gitu ya. Ya Mas Ilham ya. Iya. Coach Idam, sebentar saya. Ini ada satu pertanyaan sebentar dari Ibu Suci di Buduran. Membuat storytelling ini memang membutuhkan kreativitas yang tinggi. Ya, nah, kadang-kadang agak susah untuk menciptakan sesuatu yang kreatif. Pertanyaannya bagaimana membangun atau menumbuhkan kreativitas. Dan satu lagi ini brand loyalty. Brand loyalty. Bagaimana membangun brand loyalty? Ini dengan Bu Suci juga ya, pertanyaan 2 ya? Betul, Coach. Ibu Suci ada di Buduran. Kreatif, membangun atau menumbuhkan kreativitas kan harus ini ya, terus-menerus ada inovasi gitu kan, Coach ya, perubahan-perubahan. Nah, iya tadi ya, Bu Suci ada 2 pertanyaan. Sorry, tampilan di layar itu ini ya, literasi digital ya. Security identity dan seterusnya. Oke, pertanyaan Bu Suci, bagaimana buat storytelling yang menarik kira-kira begitu. Nah pastinya yang saya sebut tadi ada small improvement ya, walaupun improvement yang sedikit. Jadi begini, bagaimana membangun kata-kata yang compelling words, kata-kata yang menarik, atraktif, gambarnya atraktif, terus videonya juga compelling, menarik supaya orang mau lihat video. Jangan sampai kita nge-post orang nggak mau lihat video ya, produk kita nggak dikenal dong, artinya awareness-nya nggak tercapai. Jadi gampang aja Bu Suci ya. Bu Suci. Nanti ujung-ujungnya bangun brand loyalty ya, ujung-ujungnya. Karena awareness dulu, brand loyalty itu udah dalam tahap terakhir itu, funnel terakhir ya. Jadi ada sales funnel, ada awareness sampai ke terakhir nanti action loyalty itu pastinya nanti terjadi penjualan berulang ya. Mereka jadi pelanggan yang tetap ya, kira-kira gitu ya. Pastinya Bu Suci, kita gini aja deh. Ini kebanyakan langsung teknis nih ya pertanyaannya. Langsung aja nge-vlog deh. Kalau video gitu ya, artinya apa? Pertama nge-vlog bagusnya ada trust bahwa ada yang jual, Mas Ilham. Nanti orang ngira ini jual siapa nih, robot kah gitu kan? Makanya nge-vlog aja langsung pakai muka sendiri ya gitu ya, nge-vlog itu. Misalnya gini, produknya, misalnya Bu Endang produknya ditampilin juga di video ya, dalam waktu 1 menit untuk video pendek di TikTok atau dalam waktu 6 menit ke atas ya, di YouTube gitu ya. Halo, nama saya Bu Suci, produk saya adalah kopi A, kopi B, Anda bisa beli. Nah itu kan nge-vlog tuh orang tertarik, oh ternyata yang jual ada gitu ya, yang jual bukan robot. Itu salah satu yang buat orang menarik gitu ya. Pasti di awal kita harus ngomong, sebelum saya utarakan, oh gini loh sahabat, ada diskon loh, orang menarik kan. Jadi orang nerusin video tadi kan, gara-gara di awal kita nyebutin diskon gitu ya, atau di awal kita nyebut
kalau Anda beli hari ini dapat beli satu dapat dua gitu ya, tapi terbatas loh sampai jam 12 siang. Nah orang lebih buru-buru kan, gitu ya. Nah gitu ya, bagaimana cara buat mungkin Bu Suci susah untuk buat kata-kata, susah buat video yang nge-vlog aja langsung ngomong dengan produk. Kan produk pasti hafal ya. Pasti hafal udah Bu Suci. Bu Endang juga hafal produknya apa, terbuat dari apa gitu ya. Seperti tadi apa onde-onde bola-bola wijen. Oh, bola-bola wijen pastinya Bu Endang apa dong cara membuatnya. Terus halo sahabat, ini bola-bola wijen loh. Ini bahannya, cuman jangan diutarain semua ya, itu dapurnya kan. Nanti resepnya ketahuan, jangan juga. Ketahuan resepnya nih. Cara buatnya gampang loh, bola wijen ini bola wijen dalam bentuk mini aja, mini bola wijen misalnya dalam bentuk kering, jadi sahabat bisa beli. Tadi kemarin saya ke pasar beli ini bla bla, itu kan menarik kan, artinya kita bercerita, orang lebih suka bercerita dibanding nonton jualan. Saya jualan bola-bola wijen, silakan beli di sini. Nah loh, gitu kan, itu bukan bercerita namanya, jualan langsung. Jadi harus dicerita ya sahabat ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya terakhir jualan dengan call to action. Silakan bagi yang mau beli klik link di bawah ini, link WA gitu ya di description. Nah itu kan jualan banget kan, upselling ya. Tapi di awal sebisa mungkin kita bercerita produk kita tuh seperti apa, terbuat dari bahan yang higienis, cara buat, saya buatnya dapurnya bersih loh gitu. Saya menggunakan sarung tangan loh gitu, sarung tangan karet, saya pakai hand sanitizer, dapur saya bersih. Orang suka kan hal yang bersih, apalagi di COVID-19 pandemi ini ya. Mas Iman dan tadi ya Bu Suci ya, saya kira begitu Bu Suci. Oke, Coach Idam, berarti memang kreativitas ini kalau untuk menumbuhkan atau membangun memang awareness. Harus sering-sering ya, mungkin bisa ini ya melakukan ini membeli produk yang sama dengan produk kita untuk perbandingan begitu. Kira-kira begitu bagaimana nih Coach? Misalnya begini, misalnya Bu Endang kan punya bola-bola wijen. Gitu. Jadi maksud Mas Diman itu Bu Endang itu ngelihat pesaing gitu. Misalnya bola-bola wijen di Jakarta atau bagaimana? Atau begini, itu penting ya, kita melirik pesaing penting. Jadi iya, kan supaya kita tahu kita akan ternyata mereka punya jurus-jurus teknik begini. Kita kita agak plesetkan sedikit lah, lebih kreatif bagaimana begitu atau seperti apa gitu ya Coach ya mungkin ya. Betul. Bisa itu jadi salah satu trik ya Mas sahabat, salah satu trik misalnya gini. Bagaimana YouTube kita view-nya gede. Kita contek punya orang kira-kira view gede, boleh kita contek judulnya nggak masalah, cuma pakai kata belakang. Misalnya gini, ada orang view-nya gede, kita kan bingung kok view saya kecil nih, bagaimana view gede, contek aja judulnya persis sama, tapi di belakangnya pakai misalnya by Endang, produk misalnya gini, jual, misalnya ada di YouTube jual bola wijen dan itu view gede dan penjualan banyak. Nah Bu Endang mau niru nggak masalah, jual bola wijen misalnya jual bola wijen mini gitu ya. Itulah. Nah, Bu Endang contek aja jual bola wijen mini tapi di belakang ditambah by Endang. Nah, itu kan beda kan? Jadi ada inovasi kan? Karena judul sama. Jadi itu namanya kita menyiasati keyword ya, kata kunci ya. Dan kata kunci tadi sudah dalam buying keyword, tapi kata kunci itu video udah gede, kita contek deh. Tapi ditambah dengan nama Endang, ditambah dengan misalnya di Sidoarjo, jual bola wijen mini di Sidoarjo, pakai hubungi nomor telepon Bu Endang 08 sekian-sekian. Itu kan beda kan? Gitu ya. Pasti unik ya, Bu Endang kan nomor HP unik. Nggak mungkin orang punya nomor HP yang sama dengan Bu Endang kan? Atau Bu Endang tinggal di Sidoarjo, mungkin di bola wijen hanya ada di Sidoarjo gitu ya. Kan nggak mungkin juga di Sidoarjo yang jual bola wijen ada 10 gitu ya. Saya pikir sedikit. Pastinya Bu Endang punya ini ya, punya sedikit uniqueness. Mungkin Bu Endang bola wijennya bola wijen rasa vanilla mungkin ditambah toppingnya, atau bola wijen rasa gimana Bu? Mungkin dibanding bola-bola wijen yang lain yang menjadi ciri khas ciri khasnya variannya. Apa ini Bu Endang? Silakan. Kebetulan saya buat ini Oreo Mas ya gitu. Jadi aku belum coba-coba rasa gitu. Oh ya. Nanti insya Allah aku kedepannya akan mencoba gitu. Ya penting Bu Endang ya. Ya, itu namanya inovasi. Bagaimana kita, misalnya gini, bagaimana tampilan pouchnya Bu Endang itu stand up front cup di raknya Indomaret misalnya. Jadi sampai dari kemasannya sampai dengan variannya banyak, orang kan menarik.
oh ternyata produk Bu Endang variannya banyak loh. Ada rasa barbecue, ada rasa vanilla, ada rasa apa lagi, coklat mungkin ya. Coklat, tuh rasa ya dan lain sebagainya. Itu penting ya. Kalau varian hanya satu tok ya orang kan jadi apa ya istilahnya, kok sama aja ya dengan produk lainnya. Kalau bisa Bu Endang tuh stand out ya, tapi beda dengan orang lain, stand out from the crowd ya. Kira-kira begitu Bu Endang ya, ada inovasi ya, walaupun inovasi sedikit gitu ya. Baik, Coach Idam, sebagai closing statement mungkin bisa disampaikan, atau mungkin Bu Endang ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Enggak usah. Atau bertanya lagi mungkin? Saya sudah tahu semua. Oke, cukup ya Bu Endang berarti ya. Oke, silakan Coach Idam, silakan. Ya sahabat ya, storytelling walaupun saya belum nyampein semua, nanti mungkin minggu depan ya, walaupun minggu depan materinya localization dan nanti seterusnya ada innovation. Yang menarik nanti terakhir Mas Iman, personalization ini agak sulit kan dengan reach-nya tadi ya, dengan respect, ada empati kita, terus ada audible, ada clarity dan humble. Ini penting nih humble nih. Kita harus sopan gitu ya, itu penting banget. Agak susah ya kita harus sopan dengan orang lain ya. Karena susah diterapkan ya. Kadang-kadang berjualan kan mau cepat gitu ya, dan kesopanan itu hilang gitu kan. Setuju ya? Atau orang nanya di jalan, tiba-tiba nanya, terus kesannya marah gitu ya, padahal kita lagi buru-buru gitu, akhirnya agak susah humble ya. Ketika orang nanya di jalan, kita harus jawab, kita lupa menyebut nampaknya, kita lupa bu-nya. Akhirnya orang yang ketika yang kita WA itu orangnya umur 70-an, tersinggung dong. Loh yang penjualnya umur 30 tahun, saya 70 tahun loh. Coba dong pakai Pak atau Bu, kan lebih sopan, lebih humble. Nah akhirnya mereka nggak closing, gara-gara kita nggak sopan, nggak sebut Pak Bu-nya atau lupa gitu ya. Itu agak susah ya, humble dia. Oke, jadi slip itu sahabat, sebelum kita akhiri materi pagi ini adalah pendekatan pertama sahabat, storytelling, pastinya minggu depan menarik nih Mas Iman, localization menarik ya, localization tadi Bu Endang bisa simak lagi localization ya Bu Endang, karena apa? Karena penting kita harus juara di kota kita sendiri Bu Endang ya, Sidoarjo. Nanti tidak tertutup kemungkinan kalau Bu Endang setiap hari posting, Bu Endang bisa juara juga di Indonesia kalau konsisten posting setiap hari minimal 1, dengan menyasar Sidoarjo dulu, menyasar kecamatan Waduk, kecamatan apa lagi, kecamatan dihajar semua dengan kata-kata kunci tadi gitu ya. Ketika kita sudah juara di Sidoarjo, otomatis kita juara juga di Indonesia. Itu sudah dibuktikan ya, sudah banyak ya para pelaku UMKM ketika menyasar localization atau local business ya, atau kalau teknisnya local SEO. Jadi Bu Endang jangan langsung jual bola wijen Indonesia. Nah itu kan berat kan. Langsung aja jual bola wijen Sidoarjo. Itu bagus Bu Endang ya. Lebih spesifik. Lebih spesifik artinya targeted ya. Targeted. Semakin sempit artinya peluangnya untuk closing besar. Karena target kita semakin sempit. Kalau target kita luas Indonesia, lawan kita banyak loh. Ada di Jakarta, berat-berat kan. Bandung, Jogja, berat. Mendingan Bu Endang hajar dulu Sidoarjo gitu. Itu nanti localization ya. Minggu depannya. Kira-kira begitu ya, Mas Iman. Iya, baik. Terima kasih ke Idam. Apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang sangat berharga dan positif. Khususnya bagi para pelaku UMKM yang ada di Sidoarjo. Terutama juga untuk Bu Endang yang sudah pagi-pagi datang ke studio gitu ya pagi hari ini untuk mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Coach Idam Azhari. Baik, selamat pagi Coach Idam, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pagi, Mas sampai Iman, ketemu Sabtu depan. Siap. Baik. Oke, untuk Ibu Endang juga kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.